Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran selanjutnya, yaitu adalah masih di pelajaran prakarya dengan materi prospek cerah pemberian ikan konsumsi. Baik, kita lanjutkan ya. Langsung saja di sini. Saat ini pemerintah berusaha meningkatkan produksi perikanan untuk memenuhi kebutuhan protein penduduk Indonesia ya. Hal ini seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya. Nah, pemerintah ini sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan kepada masyarakat Indonesia untuk lebih mengutamakan mengkonsumsi ikan karena berbagai macam manfaat yang terdapat dalam kandungan ikan tersebut ya, protein dan juga sebagai salah satu faktor utamanya itu adalah banyak mengandung omega 3, di mana omega 3 itu sebenarnya memiliki ya ini ya, mengurangi peradangan, melindungi diri jantung Anda dan mencegah penyakit kronis ya. Sehingga sebenarnya manfaat dalam mengkonsumsi ikan itu amat sangat banyak ya. Oke, kita next saja ya. Jenis dan karakter ikan konsumsi berdasarkan daya wilayah dukung wilayah ya. Di sini berdasarkan jenis dan karakteristik ikan ya, yang dapat dibudidaya pada fase pembenihan komoditas air tawar berdasarkan perairan payau, laut dan kegiatan budidaya mayoritas pada fase pembesaran hingga sedikit yang bisa dilakukan pada fase pembenihan ataupun dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Baik, kita perhatikan dulu sebelum kita membahas beberapa macam jenis ikannya. Kita perhatikan dulu dari segi habitatnya ya. Dalam hal ini ikan dibagi menjadi 3 habitat umum yang biasa kita jumpai dalam kehidupan kita, yaitu pertama adalah ikan yang berasal dari air laut ya. Yang kedua itu adalah ikan yang berasal dari air payau, dan yang ketiga adalah ikan yang berasal dari air tawar. Nah, di sini ada fase pembenihan komoditas air tawar yang dilakukan pada jenis ikan sebagai berikut ya. Yang pertama ada yang namanya ikan lele atau dengan sebutan lain Clarias sp. Kita kenali dulu. Lele mempunyai bentuk yang memanjang ya, berkulit licin dengan kepala pipih. Mulutnya berada di ujung atau terminal dengan 4 pasang sungut atau biasa disebut dengan kumis ya. Dan kemudian sirip ekor dan perut membundar ya. Lele mempunyai senjata yang sangat ampuh dengan berbisa berupa sepasang patil yang berada di bawah di sebelah depan sirip dada ya. Dan kemudian selain sebagai senjata, patil juga bisa dipergunakan untuk melompat dari kolam ya, atau berjalan di atas tanah atau walking catfish ya. Lele dapat hidup di semua perairan air tawar, di sungai yang airnya tidak terlalu deras ya. Nah, ini mulai dari danau, waduk, rawa ya, serta genangan kecil. Dan kemudian alat pernafasannya disebut dengan labirin ya. Letak bagian depan rongga insang yang memungkinkan mengambil oksigen langsung dari udara. Nah, ini bentuknya mungkin kalian sudah paham semua. Dengan prediksi harga ya, mulai dari ukuran 5 sampai 7 cm itu dijual dengan harga 170 sampai 200 per ekor. Terus kemudian dengan posisi 7 sampai 9 cm berkisar sekitar 210 sampai 250 km per ekor.
Dan kemudian selanjutnya yang terakhir adalah 9 sampai 11 ini berkisar sekitar 250 sampai 300 per ekor. Nah, ini bibitnya ya. Sedangkan kalau misalkan sudah besar dan layak dijual itu biasanya hitungannya sudah per kilonya. Dan kemudian selanjutnya itu adalah ikan nila atau yang disebut dengan Oreochromis ya niloticus ya. Ikan nila ini adalah salah satu ikan kebanggaan dalam budidaya air tawar ya. Dan kemudian hasil ikan hasil introduksi dari Afrika bagian timur pada tahun 1969. Saat ini ikan nila menjadi komoditas andalan ya, menjadi kebanggaan konsumsi air tawar baik di luar negeri atau di tingkat domestik atau di negara kita sendiri. Dan kemudian selanjutnya bentuknya kira-kira seperti ini ya, sama seperti ikan mujair ya kan. Bentuknya pipi ke samping memanjang ya, warna tubuh umumnya putih kehitaman, ada yang berwarna merah ya kan, kuning kalau ada ya. Dan kemudian nila dapat dibudidayakan di dataran rendah sampai ketinggian 1000 meter DPL ya. Makanan nila juga termasuk mudah, mulai dari plankton, tumbuhan lunak seperti hidrilla, terus kemudian ganggang sutra ya. Untuk pemeliharaannya dapat diberi makanan tambahan berupa pelet. Nah, untuk harga benihnya kisaran harga sekian ya. Jadi benih ikan nila ini dijual berdasarkan ukuran bobot dengan harga 28.000 sampai 35.000 per kilogram. Jumlah benih nila per ekornya per kilogram itu sekitar 500 ekor ya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah ikan gurami atau Ospenomus gurami ya. Gurami merupakan jenis ikan konsumsi air tawar ya, berbentuk badan pipih lebar ya. Terus kemudian bagian punggung berwarna merah sawo dan bagian perut berwarna kekuningan atau keperak-perakan. Ya, gurame salah satu ikan air tawar yang kalau menurut saya sendiri yang paling enak ya, dan harganya pun terkategori paling mahal di antara lele dan kemudian nila itu tadi. Dan baik, kita pelajari dulu asal usulnya. Gurame merupakan ikan yang asli Indonesia ya kan, yang berasal dari Jawa Barat dan kemudian sekarang berhasil disebarkan ke beberapa macam negara, mulai dari Malaysia, Thailand, Ceylon ya, dan kemudian Australia ya. Dan di Jawa gurame dikenal dengan istilah gurameh. Sedangkan di Sumatera disebut kala atau kalui ya. Gurame mudah berkembang di dataran rendah dengan ketinggian lokasi yang cocok untuk budidaya ya, mulai dari 0 sampai 800 DPL dengan suhu sekitar 24 sampai 28 derajat Celcius. Ikan gurame peka terhadap suhu rendah sehingga tidak produktif di suhu rendah ya. Dan kemudian gurame memijah ya pada umur 2 sampai 3 tahun ya. Produktivitas telur meningkat di musim kemarau. Dan kemudian yang selanjutnya adalah telur gurame dapat menetas dalam selang waktu 10 hari ya. Dan kemudian gurame menyukai perairan yang jernih, tenang dan tidak banyak mengandung lumpur sehingga proses pembenihan ikan gurame secara alami. Nah, ini kira-kira bentuknya seperti ini ya. Dan kemudian selanjutnya adalah ikan mas atau Cyprinus caprio atau yang bisa disebut dengan Cyprinus caprio L, merupakan jenis ikan konsumsi yang dikenal ya hampir di seluruh Indonesia. Penyebaran ikan mas yang begitu luas ke berbagai daerah ya, sehingga untuk pembudidayaannya pun relatif jauh lebih mudah ya. Nah, karena
tidak terlalu bergantung kepada kondisi lingkungan. Jadi apapun kondisi lingkungannya, ya ikan mas lebih mudah untuk bertahan. Nama ikan mas ya mempunyai sebutan berbeda-beda di setiap wilayah ya. Ini ada beberapa macam orang menyebutkannya di setiap wilayah, mulai dari ikan tombro ya, terus kemudian mas-masan ya, kalau di Jawa Tengah atau di Jawa Timur itu istilahnya mas-masan, ikan rayo ya, atau mungkin ikan ame di Sumatera Barat. Di sini dijelaskan bahwasanya ikan mas berbadan agak memanjang, pipih ke samping dan lunak ya, terus kemudian ikan ini menyukai habitat air yang tidak terlalu deras ya, dan kemudian sebagai seperti di pinggiran sungai atau danau, ikan ini hidup pada ketinggian sekitar 600 meter dpl atau di atas permukaan laut. Kira-kira bentuknya seperti ini ya kan. Untuk pemijahannya sendiri dilakukan sepanjang tahun, tidak tergantung musim. Pemijahan ikan mas bisa dilakukan secara alami ya, semi buatan bahkan buatan. Untuk pembenihan ikan mas sendiri dilakukan selama 2-3 minggu untuk benih siap didederkan. Nah, tahap produksi ini, tahap produksi ikan konsumsi ya, dimulai dari yang pertama adalah ikan yang dipilih sebaiknya mudah dipelihara untuk usaha tersebut adalah pembinaan ikan, maka sebaiknya ikan yang dipilih adalah jenis yang mudah dalam pemijahan. Jadi sebenarnya sebelum kita memilih jenis ikan apa yang ingin kita budidaya, itu kita perhatikan dulu satu faktor pertama, yaitu adalah yang paling mudah dalam pemijahannya. Yang kedua itu adalah bahan bakunya. Nah, ini yang dimaksudnya adalah indukannya. Jadi indukannya juga harus berkualitas, karena untuk memperoleh suatu hasil produksi yang baik ya kan, dibutuhkan juga dari indukan yang baik pula. Dan kemudian yang ketiga itu adalah bahan baku yang disediakan hendaknya ya yang mudah didapatkan di sekitar tempat usaha. Jadi intinya untuk menentukan apa yang akan kita budidaya ini juga kita harus perhatikan di lingkungan kita ya. Jadi bahan baku bibit ikan apa yang lebih mudah untuk kita dapatkan ya. Dan kemudian yang keempat itu adalah bahan baku yang tersedia hendaknya relatif lebih murah. Dengan demikian diharapkan usaha yang dijalankan dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Nah, ini kira-kira seperti itu. Nah, di sini gambaran tabelnya mulai dari persiapan sarana dan prasarana, terus kemudian pemilihan indukan. Jadi tempatnya kita siapkan dulu, ya kan. Nah, terus kemudian indukan yang harus yang baik yang harus kita siapkan, dan kemudian pemijahannya, tempat pemijahan, tempat penetasan telur, dan kemudian pemeliharaan larva dan benih. Ini bisa kalian baca ya, mulai dari persiapan sarana dan prasarananya ya, mulai dari pemijahannya adalah proses kawinnya induk ikan jantan dan betina ya. Langkah awal yang harus diperhatikan adalah persiapan kolam ya, dan kemudian di sini mulai ada beberapa macam kolam ya, mulai dari yang tradisional, terus kemudian selanjutnya itu ada yang semi intensif, dan yang ketiga adalah intensif ya. Dimana saya jelaskan dulu sedikit saja. Kolam yang digunakan dalam adalah kolam tanah atau kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah. Nah, ini kira-kira contoh dari yang yang tradisional. Kemudian yang kedua, semi intensif itu adalah kolam yang digunakan adalah kolam yang
bagian dinding dan pematangnya sudah berupa tembok ya, sedangkan dasarnya tetap masih menggunakan tanah. Dan yang ketiga itu adalah intensif, adalah kolam yang keseluruhan bagiannya itu sudah terbuat dari tembok. Oke, lanjut. Desain dan konstruksi bak terpal ya disesuaikan dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini kalau kita membuat sebuah konstruksi kolam yang terbuat dari terpal atau mungkin bak plastik ya, mulai dari jenis ikan konsumsi yang akan dipijah, terus kemudian keseimbangan antara volume air dan penyangga konstruksi, dan kemudian yang ketiga adalah dasar peletakan untuk bak terpal atau plastik, dan kemudian yang selanjutnya adalah ukuran bak disesuaikan dengan ketersediaan lahan budidaya ikan, dan kemudian selanjutnya itu adalah distribusi air, dan kemudian yang terakhir adalah adanya akses pengelolaan ikan saat panen. Adapun beberapa macam hal yang harus kita perhatikan, mulai dari perencanaan apa ikan yang akan kita budidaya, terus kemudian menentukan lokasi pembuatan wadah ya, terus kemudian selanjutnya adalah menentukan jenis wadah pembenihan ikan, bisa yang tradisional ya kan, intensif, dan mungkin yang semi intensif, atau bahkan mungkin yang menggunakan terpal ya. Dan kemudian adalah membuat desain konstruksi wadah pembenihan ikan konsumsi. Ini contohnya, bisa menggunakan beberapa macam alat dan bahan yang bisa kita gunakan untuk membuat kolam. Di sini contohnya adalah menggunakan terpal ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Untuk pelengkap materi yang saya sampaikan hari ini, mungkin kalian bisa mencari contoh-contoh dari pengusaha-pengusaha budidaya ikan yang sukses yang banyak tersebar di YouTube sebagai salah satu media praktek pembelajaran kalian. Ya, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.